Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Produk Pangan Makanan dan Minuman. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Andi Ahmad Aryansyah, Jusriani Nurasiska, Tridian Pratiwi, Silvia Ramadhani, dan Yulvia Reski Ajara. Baik, inilah presentasi dari kami. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan adanya metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan yang dapat memberikan energi dan menambah gizi makhluk hidup. Selanjutnya itu, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan nabati, baik yang diolah maupun yang tidak diperuntukkan sebagai makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia. Yang kedua itu, produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas atau mengubah bentuk pangan. Selanjutnya itu ruang lingkup produk pangan, makanan, dan minuman. Yang pertama, menjamin penyelenggaraan makanan dan minuman di lingkungan. Yang kedua, tempat kerja yang bersih dan baik, serta melindungi dari faktor-faktor gangguan fisik maupun mental. Yang ketiga itu mencegah timbulnya berbagai penyakit menular melalui pangan. Yang terakhir itu mencegah terjadinya kecelakaan dan menjamin keselamatan kerja di industri makanan dan minuman. Selanjutnya itu bentuk sediaan bahan pangan. Yang pertama itu rajangan. Bentuk sediaannya yang berupa simplisia yang penggunaannya penyeduhan dengan air panas. Kedua, bentuk sediaan serbuk. Bentuk sediaannya yang dicampurkan dengan air panas atau dengan minuman lainnya. Ketiga, bentuk kapsul, di mana bahan baku yang terbuat dari galenik. Cangkang kapsul biasanya terbuat dari gelatin, gula, dan air. Pada dasarnya tidak memiliki rasa. Keempat, pil, granul, tablet serbuk simplisia sediaan galenik digunakan secara oral atau ditelan. Kelima, dodol, majul, salep, dan krim, bentuk sediaan padat yang bahan bakunya berupa serbuk simplisia. Keenam, cairan bahan bakunya berasal dari serbuk simplisia sebagai obat dalam, sedangkan cairan obat luar sediaan obat tradisional berupa suspensi. Contoh produk pangan, makanan, dan minuman, yaitu ada sawi, tempe, dan opor ayam, merupakan salah satu produk pangan yang diproduksi dari tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya ada jamu yang diproduksi dari beberapa campuran obat tradisional, dan emulsi yang diproduksi dari minyak nabati, salep yang diproduksi dari beberapa campuran bahan kimia. Cara uji produk yaitu ada 3 macam, yaitu uji protein, uji pH, dan uji kadar air. Jenis-jenis kemasan, yang pertama itu ada primer. Primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk, contohnya botol minuman, paper box, dan pembungkus kertas. Kedua itu sekunder. Sekunder kemasan yang berfungsi melindungi kemasan primer, seperti kardus, botol minuman, dan kardus mie instan. Terus yang ketiga itu tersier. Tersier merupakan kemasan yang digunakan untuk pendistribusian produk seperti kardus besar dan box kayu. Kemudian wadah kemasan. Wadah kemasan itu yang pertama ada pembungkus atau warp. Merupakan bentuk kemasan dari daun, yaitu daun pisang. Kedua, botol. Botol merupakan bentuk kemasan kaca atau plastik. Terus yang ketiga, kaleng. Kaleng polister kedap udara yang terbuat dari aluminium, tin plate, dan tin freestel. Penandaan label, yang pertama nama produk terdiri atas nama jenis dan nama dagang. Yang kedua, daftar bahan yang digunakan meliputi bahan baku, BTP, dan bahan tambahan. Yang ketiga itu nama dan alamat produsen pihak yang memproduksi atau mengimpor. Yang keempat, halal yang dipersyaratkan. Yang kelima, tanggal dan kode produksi. Yang keenam, keterangan kadaluarsa dan nomor izin edar. Terus yang ketujuh ada dari asal bahan pangan tersebut.
registrasi bahan pangan, makanan dan minuman. Yang pertama permohonan, yaitu entry data produk, entry data bahan baku, entry hasil analisa, entry informasi nilai gizi, entry data lain produk, upload file sesuai persyaratan. Kemudian yang kedua, kirim berkas, sampaikan hard copy hasil analisa pada petugas. Kemudian yang ketiga, verifikasi, proses verifikasi data permohonan data rancangan label. Yang keempat, pembayaran, bayar sesuai SPP, surat perintah bayar, upload file bukti pembayaran, verifikasi, proses verifikasi pembayaran, proses verifikasi data permohonan dan rancangan label. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.